Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hukum dagang. Bukan dagang hukum ya, beda itu. Kalau hukum dagang artinya peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana orang dalam berdagang tertib, terwujud hak dan kewajibannya. Tapi kalau dagang hukum, ini negatif, ini memperdagangkan hukum. Saya pun tak tahu maksudnya. Cuman di masyarakat ada berkembang perdagangan hukum itu, misalnya nego dengan penyidik, jangan dihukumlah besar-besar, tapi kau bayar. Ini yang negatif, tidak boleh. Di dalam hukum dagang ini diajarkan di Fakultas Hukum supaya calon-calon mahasiswa, calon-calon sarjana hukum ini ketika ada kliennya nanti konsultasi di bidang perdagangan, dia mengerti hukumnya seperti apa sehingga bisa memberi solusi. Misalnya di dalam berdagang itu ada jual beli. Nah, seorang sarjana hukum harus tahu syarat-syarat sahnya jual beli. Misalnya ada kesepakatan barang yang diperjualbelikan itu adalah hal yang halal. Kalau begitu jual beli narkoba tidak bisa. Kenapa? Karena barang yang diperjualbelikan itu tidak halal. Jadi walaupun pakai materai, jual beli narkoba tidak bisa. Nah, hal-hal seperti ini di dalam hukum dagang dipelajari, atau mungkin dalam prakteknya nanti sarjana hukum itu dihadapkan dengan pertanyaan oleh klien yang pailit. Apa yang membuat seseorang pailit dalam perusahaannya? Jadi seorang sarjana hukum tahu memberi solusi bahwa seorang yang atau perusahaan yang pailit itu adalah apabila dia tidak mampu membayar seluruh hutang-hutangnya dan itu diputuskan oleh pengadilan. Kemudian bidang sewa menyewa, bagaimana hukumnya? Apakah orang yang menyewa itu belum habis masa sewa boleh diusir oleh yang punya rumah sewa misalnya, karena ada pihak lain yang lebih besar nilai sewanya? Apakah boleh dia diusir karena untuk memasukkan penyewa baru? Ini dipelajari. Lalu mungkin bidang hipotek, jaminan terhadap benda tidak bergerak. Bagaimana sebidang tanah atau sertifikat dijaminkan ke bank? Bolehkah langsung dieksekusi oleh bank kalau dia tak bayar hutangnya? Padahal hutangnya tinggal sedikit lagi. Hal-hal seperti ini akan menjadi materi yang akan dibahas oleh mahasiswa yang belajar hukum dagang. Maka ini perlu diajarkan, sebab mahasiswa atau sarjana hukum nanti akan dihadapkan persoalan-persoalan perdagangan yang demikian tadi. Nah, di dalam perdagangan itu kalau orang atau seseorang yang ingin berbisnis sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, dia sendiri. Bisa dia sendiri melakukan bisnis, melakukan penjualan. Dia menjual tanah, kemudian dia bangun di properti, kemudian dia cari konsumen, dia akadkan ke bank, jadilah transaksi. Tapi ada juga dalam bisnis itu yang dia tidak bisa, cuman dia punya uang, jadi dia ikut serta menanamkan saham.
Nah, di dalam penanaman saham ini, inilah yang dinamakan dengan keikutsertaan di dalam perusahaan sebagai pemilik saham saja. Ada juga dia tidak bisa menyertakan saham, tetapi mungkin dia hanya punya modal dalam bentuk goodwill. Misalnya dia punya hak kekayaan intelektual. Yang sekarang lagi tren itu, misalnya dia punya hak paten. Lalu paten ini dikerjakan oleh industri. Misalnya dia bisa menemukan alat untuk sekarang lagi tren orang bikin TikTok. Nah, dia bisa membuat alat yang orang melakukan TikTok itu tak perlu di depan kamera, tetapi dia di tempat lain cuman terhubung dengan wifi. Lebih canggih lagi, tak perlu bawa kamera misalnya. Nah, ini berarti dia punya nilai intelektual yang produk itu digunakan orang lain. Nah, ini harus bayar royalti. Jadi ada beberapa cara untuk berdagang ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas yang dasar-dasarnya saja. Misalnya di dalam perdagangan itu kan ada jual beli. Nah, dalam jual beli itu ada kontrak. Nah, kita pelajari dulu syarat-syarat sahnya kontrak. Nah, di mana diatur? Apakah di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang? Jadi ada dua kitab yang utama kalau seseorang untuk belajar hukum dagang. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini berlaku umum kepada siapapun yang akan melakukan perdagangan, terutama syarat-syarat perjanjian. Misalnya 1320 KUH Perdata. Itu menjadi pedoman di dalam orang berkontrak, yaitu harus ada kesepakatan. Harus ada para pihak yang melakukan penjual belikan buat kontrak itu. Para pihaknya ini adalah orang. Tidak boleh jual beli itu robot. Harus orang yang melakukan jual beli. Kemudian ada kesepakatan orang ini, tidak boleh dipaksa. Kemudian ada benda yang diperjualbelikan. Kemudian ada benda itu adalah hal yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi kali ini kita akan belajar itu, bahwa pertama tadi orang yang melakukan perjanjian itu, apakah setiap orang yang boleh melakukan perjanjian bisnis? Ada yang menjawab ya, karena dia punya hak. Oke, kalau begitu saya tanya, apakah anak kecil belum dewasa boleh melakukan jual beli? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Kenapa boleh? Karena dia udah tahu hak dan apanya, berapa harga barang. Misalnya menjual mobil, dia udah tahu berapa nilai harga mobil yang mau dijual. Nah, berarti dia boleh. Nah, ini tidak boleh dihukum itu berdasarkan asumsi. Ada aturannya. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan orang yang boleh melakukan jual beli itu adalah pertama dia dewasa. Jadi anak-anak tak boleh. Berapa ukuran dewasanya? Kalau laki-laki itu 21 tahun. Kalau perempuan itu 19 tahun. Jadi di bawah itu boleh tapi tidak sah perjanjiannya. Batal demi hukum. Nah, yang kedua, syaratnya orangnya itu adalah akalnya sehat, waras. Berarti orang gila walaupun dia dewasa, udah tua, tak boleh melakukan jual beli, sebab dia
bukan pendukung hak dan kewajiban. Dan yang ketiga tadi, benda yang diperjualbelikan itu jelas. Apa jelasnya? Jika dia tanah, jelas ukurannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, di mana domisilinya, letak tanah itu di mana. Nah, ini menjadi syarat. Dan yang keempat, yang diperjualbelikan itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau hal yang halal. Halal kesannya seperti dalam agama Islam, tapi sebenarnya berlaku umum, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, jual beli narkoba tidak sah walaupun pakai materai, karena dia bertentangan dengan undang-undang. Nah, disinilah prinsip-prinsip utama dalam berniaga atau berdagang tadi, yaitu KUH Perdata. Nah, tetapi di dalam prakteknya, di dalam undang-undang KUH Perdata itu tidak ada diatur jual beli mobil. Nah, Anda buka KUH Perdata itu tak ada di situ jual beli mobil. Jadi di mana adanya? Itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pun tidak ada dikatakan mobil, cuman masuk kategori benda bergerak. Jadi oleh karena itu, hal-hal yang khusus yang diatur dalam jual beli, seperti jual beli apa, misalnya jual beli mobil, tidak ada di dalam KUH Perdata, adanya di dalam KUH Dagang. Cuman KUH Dagang ini, orang yang menjual beli mobil ini tak boleh bertentangan apa yang dilakukan jual beli itu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi ada hubungan yang unik yang tidak boleh lepas antara KUH Dagang dengan KUH Perdata, yaitu lex specialis derogat lex generalis. Ketentuan yang diatur dalam hukum dagang secara khusus tak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata. Jadi dua kitab undang-undang ini adalah dua tapi satu hati, tidak boleh ditinggal. Kalau Anda jual beli, itu KUH Perdata dulu syaratnya. Tapi apa yang diperjualbelikan tidak ada di KUH Perdata, boleh dilakukan, kan diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami sebagai awal untuk mempelajari masalah-masalah dagang di kemudian hari. Mudah-mudahan Anda bisa menyimaknya dengan konklusi bahwa hukum dagang itu adalah aturan yang mengatur masalah perdagangan. Dalam dunia perdagangan itu bermacam-macam, yaitu bisa dilakukan sendiri, lakukan dengan orang lain, atau penyertaan. Nah, karena di dalam dagang itu ada kontrak, maka aturan yang paling umum digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi dalam perkembangan zaman, tak bisa berdiri sendiri KUH Perdata itu, disesuaikan dengan kehendak para pebisnis, maka diaturlah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, kedua kitab ini tidak boleh dipisahkan dan berlaku lex specialis derogat lex generalis. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.